Suatu hari, Abu Nawas kehabisan akal cerdiknya. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota sambil mencari inspirasi pikiran. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya. Pria itu sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas pun menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu, Tuan?" Orang gila itu pun menatap Abu Nawas dengan mata yang berbinar. Dan ia pun berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku?" "Benar, Tuan, aku ingin berguru padamu." "Baiklah, kalau kau berani." Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Tentu, Tuan, tolong ajari aku, Tuan." Dan orang gila itu pun mengangguk penuh semangat. "Baiklah Abu Nawas, pelajaran pertama adalah buanglah sandalmu ke sungai dan berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas pun merasa aneh dengan perintah itu. Namun Abu Nawas pun menurutinya. Ia pun segera melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang pun memandang Abu Nawas dengan rasa heran. Dan ada pula yang tertawa karena melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan terlihat kebingungan. Dan setelah Abu Nawas kembali, orang gila itu pun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya Abu Nawas menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Kelihatannya memang terasa aneh, tapi aku jadi paham sekarang. Kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Dan orang gila itu pun mengangguk. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota ini dan pesanlah makanan yang termahal. Tapi bayarannya dengan daun kering, Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Namun ia pun menuruti perintah itu. Abu Nawas pun lalu pergi ke rumah makan dan memesan makanan yang enak. Dan saat membayarnya, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari dalam sakunya. Dan tentu saja, pemilik rumah makan itu pun marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya ya? Yang kau berikan itu bukan uang, tapi daun kering." Namun Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Terkadang kita harus melihat betapa absolutnya dunia ini." Dan ketika kembali ke orang gila itu, Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang jadi mengerti. Terkadang hidup ini tak perlu selalu serius. Dan kita tidak perlu memikirkan tata aturan yang kaku. Sebab dunia ini penuh aturan yang aneh. Tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Dan orang gila itu pun tersenyum lebar. "Kau benar sekali Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun merasa mendapatkan pelajaran yang berharga dari orang yang dianggap gila itu. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidupnya, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku.
Kisah lucu Abu Nawas yang banyak mengundang tawa. Dikisahkan, Abu Nawas dan teman-temannya sedang duduk-duduk santai di sebuah gubuk tua yang reot. Saat Abu Nawas dan teman-temannya sedang asik ngobrol, angin berhembus begitu kencang hingga membuat gubuk reot pun bergoyang-goyang. Bahkan, saking kencangnya angin bertiup, hingga mengeluarkan suara gesekan antara kayu dari gubuk reot yang keras terdengar. "Itu suara apa ya?" tanya Abu Nawas sambil menatap ke arah atap gubuk tersebut. "Duduk santai saja. Itu kan suara zikir gubuk," jawab salah satu teman Abu Nawas. Ketika angin kembali datang, suara itu pun terdengar lagi. Semakin kencang angin itu, semakin keras suara yang dikeluarkan oleh gesekan kayu gubuk reot tersebut. Abu Nawas pun semakin khawatir dengan suara itu. Ia pun melompat dari gubuk reot yang ia duduki dan lari menjauhinya. "Loh, kenapa kau Abu Nawas? Mau kemana kau?" tanya temannya lagi. "Maafkan saya teman, saya mau pergi dulu," ucap Abu Nawas. "Saya khawatir kalau atap gubuk itu semakin khusyuk berzikir lalu sujud. Kalau saya masih di gubuk itu, bisa-bisa saya jadi ikut sujud kawan," kata Abu Nawas sambil berlalu pergi. Satu kisah Abu Nawas berikutnya adalah kisah Abu Nawas dan jamaahnya yang takut kepada istri mereka masing-masing. Dalam suatu kesempatan, Abu Nawas sedang mengikuti sholat berjamaah. Imam sholat memberikan ceramah setelah sholat dilaksanakan. Di akhir khotbah, imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada para jamaah. "Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara kalian semua ini ada yang takut kepada istrinya, hendaklah berdiri," kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid kecuali Abu Nawas. Ia tetap duduk dengan tenang. Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas. Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tidak takut sama istrinya. "Hei Abu Nawas, kau ini paling hebat sekali di antara para jamaah. Hanya engkau yang tidak takut sama istri kamu Abu Nawas," kata imam tersebut. "Benar, apa rahasianya Abu Nawas?" kata salah satu dari jamaah tersebut. "Wah, bapak-bapak jangan salah sangka ya," Abu Nawas pun berkilah. "Saya tidak berdiri, bukan karena saya tidak takut sama istri." "Lalu kenapa kau tidak berdiri Abu Nawas?" tanya jamaah lagi dengan penasaran. "Ini saya tidak berdiri karena memang kakiku sedang sakit. Tempo hari istriku memukuli hingga kakiku sangat sakit sekali," ujar Abu Nawas. "Karena itulah aku tidak berdiri," ucap Abu Nawas sambil meringis hendak ikut berdiri bersama para jamaah yang lainnya. Kisah Abu Nawas diuji malaikat palsu. Dikisahkan, suatu malam Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dengan mata setengah mengantuk, Abu Nawas pun berjalan menuju pintu dan membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, Abu Nawas pun melihat dua orang berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. Dan salah satu dari mereka pun berkata, "Wahai Abu Nawas, kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengujimu." Mendengar itu, Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Ujian apa ya?" tanya Abu Nawas.
Mereka pun menjawab, "Kami ingin tahu Abu Nawas, apakah kamu memang benar-benar orang yang bijak dan saleh? Kami akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau mampu menjawabnya dengan benar, maka kau akan langsung masuk surga dan tanpa menunggu hari kiamat." Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung curiga. "Oh, begitu ya? Baiklah, apa pertanyaan kalian?" Malaikat palsu pertama pun bertanya, "Apa hal yang paling berat di dunia ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia berpura-pura berpikir dengan keras. Lalu ia pun menjawabnya, "Perut yang lapar. Sebab sekuat apapun seseorang, jika perutnya sedang kosong, dia akan lemas juga." Malaikat palsu kedua pun berbisik kepada temannya, "Jawabannya benar juga ya." Kemudian malaikat palsu pertama pun bertanya lagi, "Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang paling ringan di dunia ini?" Abu Nawas pun tersenyum. Lalu ia pun menjawab, "Lidah manusia. Ia ringan tapi bisa menimbulkan bencana yang besar. Banyak orang jatuh karena perkataannya sendiri." Mendengar jawaban Abu Nawas, 2 orang berjubah putih yang mengaku malaikat itu pun langsung panik. Tapi mereka tetap melanjutkan pertanyaannya. "Baiklah Abu Nawas, kini pertanyaan terakhir. Apa yang paling tajam di dunia ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mendekat ke wajah mereka dan berbisik, "Mataku." Mendengar jawaban Abu Nawas, mereka pun langsung terkejut. "Maksudmu?" Abu Nawas pun tertawa. "Hahaha. Mataku ini bisa melihat kalau kalian ini bukan malaikat. Kalian cuma orang yang menyamar untuk menipuku." Mendengar itu, 2 orang yang mengaku sebagai malaikat itu pun langsung kabur. Mereka pun lari terbirit-birit. Penduduk yang melihat kejadian itu tertawa terpingkal-pingkal. Dan salah satu dari mereka pun bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana kau tahu kalau mereka bukan malaikat?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Sederhana, malaikat tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk ke rumah seseorang. Dan kalau benar mereka adalah malaikat, harusnya aku yang pingsan dahulu karena ketakutan. Oleh karena itu, terkadang orang yang mengaku paling suci itu adalah penipu. Dan gunakan akal sehat, jangan mudah percaya dengan omongan manisnya." Mendengar itu, mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan mereka mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengusir setan. Dikisahkan, suatu hari seorang bangsawan datang menemui Abu Nawas. Wajahnya panik dan ketakutan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Rumahku angker. Tiap malam ada suara-suara aneh. Pasti itu ulah setan Abu Nawas," ujar bangsawan itu kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan bangsawan itu, Abu Nawas pun berkata, "Tenang, tenang Tuan. Aku bisa mengusir setan itu. Tapi aku butuh ember besar dan seikat sapu lidi Tuan." "Untuk apa itu Abu Nawas?" "Untuk ritual pengusiran setan versi baru Tuan. Itu lebih ampuh dari ruqyah Tuan." Lalu bangsawan itu pun menyiapkan semua alat yang diminta oleh Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas pun datang ke rumah bangsawan tersebut. Dan rumah bangsawan itu pun sangat gelap dan sunyi. Dan tiba-tiba
terdengar suara. Wuh, wuh. Bangsawan itu pun gemetaran. Itu dia suaranya, Abu Nawas. Itu setannya. Ucap bangsawan itu dengan gemetaran. Lalu Abu Nawas pun langsung mengambil ember besar dan seikat sapu lidi yang sudah dipersiapkan. Dan ia pun masuk ke dalam kamar. Wahai setan, kalau kau memang kuat, ayo sini, kita adu suwit. Dan tiba-tiba suasana pun menjadi hening. Lalu terdengar suara dari balik lemari. Batu. Abu Nawas pun spontan menjawab, gunting. Hahaha, aku menang. Lalu Abu Nawas pun menutup embernya dan berkata, sudah, setannya sudah kalah suit denganku. Dan sekarang setannya sudah pindah ke rumah tetangga tuan, ujar Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, segentong air. Alkisah, kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilakan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang lebih kecil. Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja penasaran. Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia pun berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itulah, mereka pun membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Dan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah dirasa cukup, akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Dan gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang, kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga dan seterusnya, gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas pun semakin berkurang sampai kemudian gentong itu pun kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentunya Abu Nawas pun meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja dan barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ujar Baginda Raja dalam hatinya. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini.
Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas.
"Apalagi permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah, Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini, Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang.
Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering, sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata baginda raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat baginda raja berendam di air hangat ini. Kata baginda raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata baginda raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu baginda raja mengatur siasatnya.
Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi.
Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas lolos dari siasat licik pemilik warung. Dikisahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Abu Nawas selain mencari kayu bakar di hutan, ia juga sering pergi keluar kota untuk berdagang. Di kota yang ditujunya, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pun baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan yang sudah menjadi langganannya itu. "Hai kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi boleh nggak? Bayarnya nanti kalau dagang aku sudah laku terjual habis ya," tanya Abu Nawas. "Oh ya nggak apa-apa Abu Nawas. Kamu kan sudah langganan di warung kami. Ya bolehlah," jawab pemilik warung tersebut. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas pun langsung pergi untuk menjual dagangannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, hingga dagangan Abu Nawas pun terjual habis. Kemudian Abu Nawas pun mendatangi warung makan langganannya. "Wah, bagaimana nih Abu Nawas? Laris ya daganganmu?" tanya pemilik warung tersebut. "Alhamdulillah kawan, dagang aku laku semuanya." "Oh ya kawan, aku pesan makan seperti dulu ya. 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Oh siap Abu Nawas, langsung kami sajikan." Setelah Abu Nawas selesai makan, Abu Nawas pun lalu berkata, "Hei kawan, aku minta total tagihannya ya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu." Si pemilik warung itu pun segera menghitung total tagihannya. "Ini Abu Nawas, semua total tagihannya cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung itu sambil memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung terperanjat. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Jangan aneh-aneh begitulah kawan. Kamu ini mau memerasku atau gimana?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah loh, sudah aku kasih diskon. Coba kamu pikir, ayam yang kamu makan sejak 3 bulan yang lalu itu, kalau setiap hari bertelur, pasti akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham loh. Dan berhubung kamu sudah langganan di warung kami, aku cuma minta 200 dirham saja Abu Nawas," kata si pemilik warung itu menjelaskan. "Ah, ada-ada saja kamu ini. Mana bisa begitu? Bagaimana kamu bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan banyak ayam? Ini cuma akal-akalanmu saja kan untuk memerasku," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung itu pun menjadi marah dan akhirnya terjadi perdebatan sengit di antara mereka berdua. "Ya sudahlah Abu Nawas, perkara ini harus tetap diselesaikan. Kita temui Tuan Hakim saja, gimana?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim sekarang.
tantang Abu Nawas. Rupa-rupanya Tuan Hakim itu sudah dijanjikan kiriman makanan yang lezat oleh si pemilik warung. Lalu hakim itu pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" "Tidak, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ya mungkin sajalah. Dalam jangka 3 bulan, ayam yang kamu makan itu akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu bisa jadi, tapi kalau ayamnya masih hidup. Sedangkan ayam yang aku makan, kan sudah dimasak, Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas itu pun tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim. Ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Baiklah Tuan Hakim, karena sebentar lagi sudah malam, saya minta kasus ini untuk ditangguhkan sampai besok pagi," pinta Abu Nawas. Dan permintaan Abu Nawas itu pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Semalaman Abu Nawas pun memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja si cerdik Abu Nawas. Dia tidak akan pernah mau mengalah. Dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Di tengah gelapnya malam, senyum Abu Nawas pun mulai mengembang. Pertanda si cerdik itu sudah menemukan solusinya. Dan pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih dahulu. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlambat? Kami sudah menunggumu dari tadi loh," tanya Tuan Hakim dengan jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi itu ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam Tuan Hakim. Ya terpaksa aku harus merebusnya terlebih dahulu. Nah, setelah matang, barulah aku berikan padanya untuk ditanam. Ya jadi aku datang terlambat Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan si pemilik warung itu pun mentertawakannya. Hahaha. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung itu pun berkata, "Luar biasa Abu Nawas. Aku baru dengar loh, ada biji gandum yang sudah direbus, bisa ditanam dan bisa tumbuh." Lalu Tuan Hakim dan pemilik warung itu pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mulai mereda, Abu Nawas pun berkata, "Ya, itu memang aneh sih. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, terus bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham?" ujar Abu Nawas. Spontan saja Tuan Hakim dan pemilik warung itu pun terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Loh, kok kalian diam aja? Apa aku yang harus tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua pun mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka sambil tertawa kecil. Hahaha. Dan Abu Nawas pun akhirnya berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kisah Abu Nawas tipu dibalas tipu. Dikisahkan ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai.
Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga kepada Abu Nawas. Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, Abu Nawas, kata sang pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya, kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa itu? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya,
Mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa mimpimu itu, kawan. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata. Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut. Maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa? Lalu Abu Nawas pun menuturkan. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat,
"Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia, Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang, Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri, karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya. Karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya
muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja.
Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas tersesat di hutan angker. Abu Nawas mendampingi Baginda Raja yang baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru tersebut karena gemar berburu di hutan layaknya Baginda Raja. Di sela-sela waktu santainya, Baginda Raja pun memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Wahai hakim, bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka yang mulia. Semua pekerjaan masih bisa hamba atasi, jawab hakim tersebut. Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu ya. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Oh, jangan khawatir Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin? Ujar hakim baru tersebut. Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, hamba terima ajakan Paduka, balas hakim tersebut. Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas hakim baru tersebut dan Baginda Raja pun pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Oh, ada Paduka. Hutan di seberang lautan itu. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Lalu ketiganya pun menuju hutan yang terkenal angker tersebut. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. Paduka yang mulia, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas agak ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana pun langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Namun sayang, bidikan mereka pun meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang.
Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu pun langsung mengejar mereka. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana pun spontan berlari menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya karena mereka saat ini mengetahui bahwa mereka ada di tengah hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu pun menanyakan perihal kedatangan mereka masuk ke dalam hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" tanya Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua tersebut. Kemudian Baginda Raja pun mengungkapkan keinginannya. "Begini, kek. Aku ingin pulang ke istanaku, kek. Aku ini adalah seorang raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, kek," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab kakek tua itu. Seketika itu juga Baginda Raja pun langsung menghilang. Dan dengan sekejap ia sudah berada di istananya duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Aku ini adalah seorang hakim istana, kek. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tidak mau kehilangan harta kekayaanku, kek. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," pinta hakim baru tersebut. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab si kakek tua. Seketika itu juga hakim istana pun langsung menghilang dan berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istriku, kek. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah, kek. Jadi aku minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kek," pinta Abu Nawas. Seketika itu juga permintaan Abu Nawas pun terkabulkan. Baginda Raja dan hakim istana pun tiba-tiba kembali berada di samping Abu Nawas. Hakim istana dan Baginda Raja pun terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami bisa kembali ke sini, kek?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu memang kurang ajar," teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu pun langsung menghilang dari hadapan mereka.